Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah mengawali pelaksanaan Jumat kita yang penuh keberkahan ini dengan senantiasa menyanjungkan setulus-tulusnya rasa syukur kita kehadiran Allah Ta'ala dalam segala situasi dan kondisi. Kita termasuk di antara hamba-hamba yang diberikan kenikmatan yang besar, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan dan keafiatan, serta keistiqomahan kita dalam mentaati segala tuntunan perintah agamanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita semua, suri dan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang setia hingga di akhir zaman. Semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya yang taat patuh mengikuti jejak sunnah Rasulnya. Mari kita jadikan kesempatan Jumat yang penuh keberkahan ini sebagai sarana kita untuk senantiasa menguatkan keimanan kita, memperkokohnya dengan ilmu dan amal saleh. Kita berharap dengan itu semua kita menjadi orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara makna dan arti yang sangat penting dari nikmat keimanan yang Allah karuniakan kepada kita, bahwa dengan iman itulah Allah memberikan kepada jiwa kita kekuatan di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Dengan itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bimbingan dan panduan di dalam kita memikirkan, di dalam kita menjalani dan mengamalkan kehidupan kita, baik di dalam suka maupun duka. Keimanan sebagai karunia yang terbesar bagi ruhani umat manusia telah menjadikan orang-orang yang beriman senantiasa memiliki ketegaran, ketabahan, dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Bahkan bukan hanya tabah dan tahan, tetapi dengan tenang dan tentram. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada kita di antara fungsi keimanan bagi kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang dengan iman itulah mereka senantiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam arti segala dimensi dan aspek kehidupan. Tidak ada yang lepas daripada ketentuan dan kehendak Allah Ta'ala. Maka dari itulah melahirkan wa tatma'innu qulubuhum, menjadi tentram, damai dan mantap hati mereka bidzikrillah, dengan kesadaran dan ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, memang zikir yang sebenarnya kepada Allah yang dasarnya keimanan akan melahirkan ketenangan
Ketenangan jiwa yang lahir dari iman ini juga disebabkan karena iman membentuk paradigma dan pola berpikir seseorang di dalam memandang kehidupan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kana lahu khair, wa laisa dzalika illa lil mu'min." Sangat mengagumkan kehidupan seorang mukmin karena seluruh kehidupan baginya menjadi kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan diperoleh saudara Nabi kecuali orang beriman. Kenapa demikian? Karena saudara Nabi, in aswabathu sarra syakara fa huwa khairun. Jika seorang telah memiliki keimanan, lalu dia mengalami dalam hidup ini kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, keberhasilan, maka lahir sikap hidupnya itu syakar, sikap hidup yang bersyukur, berterima kasih terhadap karunia yang diberikan Allah. Bahwa khairullah, maka segala kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan itu bertambah kebaikannya. Wa in asobathu darra, dan kalau dia mengalami kehidupan ini darra, penuh dengan kesulitan, kemudaratan, kesusahan, kegagalan, kesedihan, sabar, dia tabah, dia tegar, karena dia juga yakin bahwa itu datang dari Allah Ta'ala dan pasti ada akhirnya. Bahwa khairullah, maka kesulitan dan keburukan itu menjadi baik baginya. Maka sabda Nabi, jika seseorang telah menjadikan iman sebagai paradigma hidupnya, pola pikir hidupnya, maka akan menjadikan seluruh aspek kehidupannya menjadi kebaikan. Jangankan suksesnya, jangankan sehatnya, berhasilnya, kegagalan, penderitaan, kesulitan pun jadi baik baginya. Kenapa jadi baik baginya? Karena baik dalam cara memandang kehidupan, baik dalam mensikapi kehidupan. Sebaliknya, jika seseorang terkelupas jiwanya dari iman, jangankan kegagalannya, jangankan kesusahan dan kesedihannya, kesuksesan dan kebahagiaan pun berubah menjadi malapetaka, berubah menjadi azab. Karena apa? Karena salah cara berpikirnya, maka berakibat salah cara bertindak. Ila sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara makna nikmatul iman yang terbesar bagi kehidupan manusia. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dengan iman ini jiwa seorang mukmin senantiasa optimis. Tidak pernah ada kata putus asa, frustasi. Kenapa? Karena iman yang benar menuntut seorang mukmin selalu berpikir positif dan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Apa makna husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah? Yaitu keyakinan seorang mukmin di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-nya menghendaki keburukan pada diri. Dari keyakinan itulah lahir senantiasa berpikir positif. Dari pemikiran yang positif selalu berpikir optimis. Karena itulah sifat pesimistis apalagi frustasi adalah sifat yang bertolak belakang dengan iman. Frustasi dan pesimis hanya identik dengan kekufuran, yaitu ketidakyakinan akan kasih sayang Allah. Karena itu Al-Quran sampai berulang kali mengatakan, la taqnutu min rahmatillah, fa innahu la yaqnutu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Tidaklah boleh kalian berputus asa
asa dari rahmat Allah, dari kebaikan-kebaikan Allah. Karena tidak patut berputus asa dari kebaikan rahmat karunia Allah kecuali orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah. Karena di antara sifat yang paling agung, paling besar, yang wajib diyakini dan diimani orang mukmin tentang asma Allah adalah Ar-Rahman. Allah sang pemilik rahmat, Allah sang pemberi karunia, Allah sang maha pengasih, maha penyayang. Kasih sayangnya mengalahkan kemurkaannya, maka ampunannya mengalahkan dosa-dosa manusia. Kasih sayang karunia-Nya mengalahkan kemurkaannya. Itu diantara esensi keimanan, membangun optimisme, membangun harapan, dan menjauhkan dari sifat su'udzon billah, buruk sangka atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala. Kalau Rasulullah menyatakan qala Allah Ta'ala tapi bukan ayat Al-Quran, itu maknanya hadis qudsi, hadis yang disadarkan langsung dari firman Allah Ta'ala walaupun bukan Quran, tetapi Rasulullah langsung diilham kepada Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah? Firman Allah, ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu hai sudakaroni wa taharokat bi syabatahu. Firman Allah Ta'ala, aku akan senantiasa bersama sangkaan hambaku kepadamu. Jadi apa saja yang disangkakan manusia kepada hambanya terjadi pada hamba itu. Kalau dia benar yakin terhadap apa yang disangkakan kepada Allah, maka tidak boleh seorang mukmin terbersit di hatinya karena godaan syaitan, berburuk sangka kepada Allah. Ya Tuhan, kenapa menjadikan orang malang? Kenapa menjadikan orang yang selalu menderita, orang yang selalu gagal? Maka saya akan gagal terus orang tersebut. Karena Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu, aku akan bersama sangkaan hambaku kepadamu, dan aku akan selalu bersamanya. Madza karoni, selama dia selalu mengaitkan apa saja dengan ingat kepadaku. Wa taharrokat bi syabatahu, dan bibirnya selalu bergetar menyebut nama. Sidang cuma rahiman wa rahimah. Maka konsekuensi iman yang benar, iman yang murni, yang sahih, akan senantiasa melahirkan kebaikan dalam hidup manusia secara spiritual maupun secara material. Karena dengan keimanan tadi, Allah Ta'ala membimbing kita membentuk pola pikir yang baik, pola pikir yang positif, dengan memandang segala sesuatu dari aspek hikmahnya, bukan hanya dari aspek apa yang terjadi, fenomenanya, yaitu dengan melihat segala sesuatu ada kehendak Allah di dalamnya untuk kebaikan hambanya. Jika kesenangan, kebaikan pahala dengan bersyukur, dan jika kesusahan, kebaikan pahala dengan kesabaran. Kemudian yang kedua, Allah hendak mengajak kita hamba-hambanya untuk berpikiran selalu positif dan selalu berharapan panjang. Karena orang mukmin adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang panjang dalam hidup. Hidup bukan di sini dan hari ini saja, tetapi esok, lusa, bahkan sampai setelah dunia ini tiada, ada kehidupan yang lebih alami. Betapa sempitnya kehidupan kalau manusia hanya berpikir di sini dan hari ini, dan betapa manusia akan berat menanggung cobaan-cobaan hidup kalau dia hanya yakin hidup di sini dan hari ini. Tetapi betapa kecilnya segala penderitaan dan kesusahan yang dihadapi jika kita yakin kehidupan hanya salah satu terminal dari terminal perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ringannya kesusahan yang kita hadapi. Inilah sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara mana yang terdalam terkandung dari nikmat
nikmatul iman. Nikmatnya bagaimana? Maka tidak ada nikmat yang terbesar dalam kehidupan manusia selain keimanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat rahimahullah. Demikian pula kalau kacamata keimanan yang kita pakai di dalam menghadapi situasi pandemi yang belum berakhir hingga saat ini. Insya Allah bagi kita semua ini adalah penderitaan yang memberi hikmah yang besar. Kita akan merasa berat kalau kita suudzon kepada Allah. Tapi kita sebaliknya akan merasa ringan, bahkan sebuah peluang datangan yang besar kalau kita memandang dari sudut keimanan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang situasi jika seorang mukmin menghadapi pandemi, menghadapi taun. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadisnya yang sahih, kata Aisyah, sa'altu Rasulullah anil qaum. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang qaum. Padahal kita tahu di masa Rasulullah dan di masa Aisyah radhiyallahu anha tidak mengalami qaum. Karena qaum yang terjadi itu pada tahun 18 Hijriah, yaitu 8 tahun setelah wafatnya Rasulullah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Tetapi berita tentang taun dari zaman-zaman terdahulu memang sudah tersebar di sepanjang generasi. Makanya Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, walaupun beliau tidak mengalami tapi pernah mendengar di zaman terdahulu. Bagaimana kalau terjadi tahun itu? Maka Rasulullah mengatakan, innahu kana adaban yab'asuhu ala ma yasha. Wahai Aisyah, tahun itu bisa menjadi azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja Allah kehendaki. Tetapi kata Nabi, walakinnahu ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi kamu jangan takut, karena Allah jadikan taun, pandemi wabah itu rahmat bagi orang mukmin. Masya Allah. Kata Rasulullah, rahmat, tapi bagi siapa? Lil mu'minin, azaban liman yasha. Jadi bencana itu bagi siapa yang dikehendaki, tapi bagi orang mukmin harus yakin rahmatan. Karena di balik ini semua ada kebaikan yang kita tidak tahu, kebaikan ruhani, spiritual, mental, juga kebaikan material setelahnya. Karena itu kata Rasulullah, di antara kebaikan yang ada dalam tahun ini adalah innahu laisa min rajulin waqa'a bihi qaun fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu ka'ajri syahidin. Di antara rahmatnya itu, wahai Aisyah, saudara Rasulullah, yaitu tidak ada suatu orang mukmin mengalami masa qaun, masa wabah, lalu dia menjaga dirinya, menahan dirinya dengan penuh kesabaran, mengharap pahala Allah, dan dia yakin bahwa tidak ada yang tertimpa melainkan apa yang telah dituliskan Allah, illa kana lahu ka'ajri syahidin, melainkan orang yang mengalami tahun itu memperoleh pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Bahkan di dalam riwayat dikatakan wa illam yamut
walaupun dia tidak termasuk orang yang menikah, tidak termasuk orang yang dikorban dengan Masya Allah. Adakah pahala yang lebih besar daripada pahala sebagai orang yang syahid? Ia dibebaskan dari azab kubur, ia dibebaskan dari segala dosa dan kesalahan, bahkan dia masuk surga tanpa hisab. Adakah karunia yang lebih besar daripada ini? Inilah sidang rahimahumullah. Maka keimanan telah membimbing kita bagaimana kita memandang kehidupan kita, baik dan buruknya ada dalam pandangan kita, yaitu keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita semuanya saudara-saudara kita yang menjadi wafat karena tahun ini, semoga benar-benar sebagai syuhada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang diberikan karunia sehat walafiat, walaupun mungkin pernah mengalami, namun kita tidak wafat, masih diberikan kesempatan hidup, tapi tidak akan dikurangkan pahala juga Allah selama kita berangkat dari keyakinan iman dari hadanallahu wa iyyakum ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taz'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.